Gagal total menekan Iran secara langsung, Amerika Serikat ternyata nggak menyerah gitu aja. Tujuannya sih sama, tapi caranya diubah total. Yuk kita bongkar strategi baru mereka yang jauh lebih halus ini. Jadi pertanyaannya sekarang, setelah gagal, terus ngapain lagi? Nah ini dia yang bakal kita kupas tuntas. Kita bakal lihat gimana sih permainan catur geopolitik ini dimainkan, langsung dari analisis para ahlinya. Nah ini dia pergeseran utamanya. Udah deh lupain soal konfrontasi terbuka, tembak-tembakan langsung. Strategi yang baru ini jauh lebih licin. Ini adalah perang nggak langsung yang mainnya buat jangka panjang. Oke, kita mulai dari mana? Kita bedah dulu analisis dari seorang analis geopolitik, Ibrahim Majed. Dia nih yang ngebongkar lapisan pertama dari long game-nya Amerika. Gimana isinya? Yuk kita lihat. Menurut Majed, ada 4 pilar utama nih dalam strategi baru ini. Pertama, bikin pemerintahannya kelihatan jelek dari dalam. Kedua, isolasi Iran di panggung dunia. Ketiga, kasih tekanan ekonomi yang berlapis-lapis dan gak ada hentinya. Dan yang keempat, perang narasi terus-menerus. Tujuannya apa? Ya jelas, buat ngelemahin Iran pelan-pelan tanpa perlu nembakin satu peluru pun. Dari 4 pilar tadi, ada 2 yang jadi senjata andalannya. Kita bakal lihat gimana narasi dan ekonomi dipakai sebagai ujung tombak dalam perang terselubung ini. Begini cara kerjanya perang informasi. Narasi-narasi soal, katakanlah, kekerasan aparat negara, ketidakstabilan di dalam negeri, sama krisis kepercayaan, itu terus-terusan digoreng. Tujuannya itu bukan buat kudeta besok pagi, bukan. Tapi buat mengikis kepercayaan publik dan para elit, pelan-pelan tapi pasti. Dan kutipan ini, wah ini ngena banget sih. Dalam konflik modern, persepsi adalah medan tempur pertama. Siapa yang nguasain persepsi, dia yang pegang kendali di awal. Ini bukan lagi soal siapa yang punya tank lebih banyak, tapi siapa yang ceritanya lebih kuat dan lebih dipercaya. Senjata kedua, ekonomi. Coba bayangin, dengan ancaman sanksi sekunder dan tarif, negara lain dan perusahaan-perusahaan besar dunia itu kayak dipaksa milih, mau bisnis sama Iran atau sama Amerika. Pilihan yang sulit kan? Nah, cara ini efektif banget buat mencekik ruang gerak ekonomi Iran. Ini yang menarik. Bahkan tawaran bantuan pun bisa jadi senjata loh. Waktu Trump nawarin bantuan ke rakyat Iran, para analis ngelihatnya bukan sebagai tindakan kemanusiaan, tapi sebagai sinyal politik buat melegitimasi kelompok oposisi di dalam. Semacam ngasih angin segar buat mereka yang menentang pemerintah. Oke, tadi kita udah ngomongin strategi besarnya ya, kerangka umumnya. Sekarang kita geser sedikit nih, gimana sih ini semua bisa dieksekusi di lapangan? Nah, kita lihat analisis dari Middle East Observer. Nah, ini dia bagian yang krusial banget. Kalau skenario destabilisasi ini beneran jalan, target pertamanya itu bukan ibu kota, bukan Teheran. Justru sebaliknya, fokusnya ada di daerah-daerah pinggiran yang rawan. Contohnya, Balochistan dan Kurdistan Iran. Loh, kok di sana? Kenapa nggak langsung ke pusatnya? Ya, karena wilayah-wilayah ini tuh titik lemah strategisnya Iran. Ada jaringan lintas batas yang udah eksis, ada potensi ketegangan etnis yang bisa dimainkan, dan medannya juga sulit banget buat dikontrol sama pemerintah pusat. Singkatnya, ini tuh kayak pintu belakang yang sempurna buat nyulut kekacauan. Dan polanya, menurut analisis ini, bakal mirip banget sama apa yang kita lihat di Suriah. Mulai dari serangan-serangan kecil yang terarah buat bikin panik dan kacau, terus nanti muncul kekosongan kekuasaan di tingkat lokal, dan akhirnya terbentuklah apa yang disebut zona abu-abu. Terus, zona abu-abu itu apa sih? Gampangnya gini, bayangin sebuah area di perbatasan di mana pemerintah udah nggak punya kontrol lagi. Nah, dari situlah bantuan logistik, senjata, sampai propaganda dari luar bisa masuk dengan gampang. Ini cara buat ngebangun basis oposisi yang kuat tanpa perlu invasi besar-besaran. Eits, tapi jangan salah, Iran juga nggak tinggal diam. Mereka sadar betul sama skenario ini. Buktinya, mereka aktif banget melakukan operasi pencegatan, senjata, dan bongkar pasang jaringan penyelundup. Ini sinyal jelas kalau mereka udah siap-siap. Nah, ini poin kuncinya. Teheran membaca peta yang sama. Artinya, Iran udah belajar banyak dari kasus Suriah, Libya, dan Irak. Mereka tahu persis cara mainnya, dan mereka lagi berusaha keras supaya sejarah nggak terulang lagi di negara mereka. Oke sekarang, yuk kita coba satukan semua kepingan puzzle ini buat ngeliat gambaran besarnya. Kalau kita gabungin dua analisis tadi, polanya jadi jelas banget.
Analisis dari Ibrahim Majid itu ngasih kita gambaran soal arah strateginya, perang narasi dan ekonomi buat jangka panjang. Sementara itu Middle East Observer ngejelasin cara teknis eksekusinya di lapangan, yaitu dengan menciptakan zona abu-abu di perbatasan. Jadi kesimpulannya apa? Tujuannya ternyata bukan buat perang terbuka, bukan invasi besar-besaran. Tujuannya lebih halus, yaitu buat ngejaga supaya Iran terus-terusan di bawah tekanan dengan opsi perpecahan internal sebagai ancaman yang selalu membayangi. Ini pada akhirnya mengubah cara kita melihat sebuah perang, kan? Perang di zaman sekarang tuh jarang banget dimulai dengan tank dan bom. Perang modern itu dimulainya ya dengan narasi, tekanan ekonomi, dan nyulut api-api kecil di daerah pinggiran. Kalau kita lihat semua elemen ini, pertanyaannya bukan lagi kapan perang bakal mulai, tapi jangan-jangan perang sebelum perang ini sebenarnya udah dari lama dimulai?